Kajian kamu? Tentang perlawanan orang Melayu Pak dalam novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil. Oh, ini yang kamu katakan kemarin ya? Iya Pak. Boleh, kamu struktural genetik. Iya Pak. Oh, nah, berarti kalau kamu struktural genetik, yang pertama sekali bangun komunikasi kamu dengan Taufik Ikram Jamil. Itu pertama sekali. Bangun artinya yang nama genetika itu unsur-unsur genetik yang ada pada Taufik itu arti pemahaman dia, kenangan dia, pengetahuan dia yang bisa kita baca atau kita lihat di karya sastra. Harus tahu dulu konsep genetik itu. Ya, tapi kalau kamu nggak jumpa Taufik Ikram Jamil, jangan menggunakan genetika itu. Kalau kamu merasa sulit atau merasa keberatan jumpa, karena ini nggak mungkin satu kali. Nggak mungkin satu kali. Bisa saja komunikasi kamu tuh tidak bertatapan langsung. Bisa saja karena kamu tuh komunikasi lewat WA atau apa begitu. Dan ada beberapa orang dulu juga, ada 2 orang ya yang sudah pendekatan genetika itu. Genetik. Jadi itu yang dipahami dulu tentang kerjaannya. Paham nggak? Nah, jadi misalnya saya mengatakan kamu genetiknya kamu ini gitu. Oh, kamu pakai gini. Mungkin kebiasaan kamu itu dari bapak kamu. Saya tanya bapak. Nah, bagaimana kamu bapak itu mendidik anak? Jadi mungkin keturunan dari sikap bapak itu akhirnya menuju kamu. Begitu juga di karya. Paham? Jadi nanti ini ketika berlanjut ya setelah seminar nanti kan itu poin-poin yang harus kamu tanyakan gitu, yang jadi perhatian kamu. Ini sumbernya dari mana nih misalnya? Mungkin dia baca buku sejarah. Oh, saya baca buku sejarah ini misalnya. Tentu dia kan tidak mungkin mengalami. Jadi mungkin dia dari baca sejarah, mungkin ke seminar atau dia mengenal dari pelakunya gitu, pelaku sejarah gitu. Ya, nah itu yang menjadi perhatian dia, atau dari pendidikan dia dapat. Dari situ kita bisa telusuri benar nggak apa yang digambarkannya itu. Kira seperti itu. Baik, jadi kita bicara dulu. Kemarin udah pernah lihat nih belum? Belum. Oke, bersama dengan Bella tadi. Sekarang perlawanan orang Melayu, ya kan? Dalam novel. Nah, harusnya ini pemenggalan itu. Dalam novel Gelombang Sunyi, harusnya dalam novel Gelombang Sunyi ini di bawah. Ini buat kesatuan. Ya. Perlawanan orang Melayunya di atas, dalam novel Gelombang Sunyi karya Ismail Boleh. Kalau saya begitu. Pemenggalnya itu. Ya. Nah, itu coba diperbaiki lagi. Perlawanan orang Melayu. Nah, sekarang karena itu kan variable X-nya. Nah, sekarang ini nih kita kaitkan dengan definisi personal. Apa definisi personal Anda? Apa? Apa definisi personalnya? Ini apa tuh? Penelitian yang berjudul Perlawanan Orang Melayu dalam novel Gelombang Sunyi karya Taufik Ikram Jamil memiliki definisi operasional yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Iya, apa saja? Di sini dijelaskan tentang buat poin-poinnya lah. Buat satu yang pertama apa yang mau dijelaskan? Tentu yang pertama adalah perlawanan. Yang dimaksud perlawanan itu apa? Lalu orang Melayu. Ya, ini termasuk dua nih. Perlawanan. Nah, orang Melayu yang dimaksud orang Melayu itu apa? Nah, yang ketiga baru novel karya ini. Berarti 3 yang harus kamu jelaskan. Ya, saya bisa saja katakan 2, tapi nanti takut ada yang menanyakan. Konsep jadi bisa pecah 3. Paham? Nah, itu kita sudah selesai definisi personal. Anda gunakan sehemat mungkin guna bahasa Anda, jangan bahasa buku. Nah, definisi personal itu sama dengan saya menanya kepada kamu, yang kamu katakan orang Melayu itu apa? Walaupun kamu punya wawasan dari baca buku. Oh, yang sama sekali orang Melayu itu Pak adalah orang-orang yang lahir di tanah Melayu misalnya, kemudian dia berbahasa Melayu,
kemudian dia menjalankan tradisi Melayu misalnya seperti itu. Karena kan ada juga yang lahir di sini orang Jawa misalnya, orang Batak. Apakah itu tidak dikatakan orang Melayu? Nah, kalau dilihat dari kesepakatan ada orang mengatakan juga Kongres salah saya tahun 97 ada yang mengatakan bahwa juga ada identitas lain agama Islam. Tapi apakah itu bisa ditanya karena tapi orang lembaga adat yang dikatakan orang itu apa gitu. Bisa kamu tanyakan. Kamu tahu Taufik? Tahu, Pak. Pernah komunikasi? Belum. Tapi tahu orangnya? Tahu orangnya, Pak. Udah follow nengok di IG juga, Pak, kan. Oh. Dia aktif di IG kan, Pak. Dia aktif di IG? Iya, Pak. Coba nanti komunikasi di IG dulu. Pak, ya kapan bisa jumpa gitu. Ya. Biasanya orang itu terbuka. Orang biasanya lah kalau apalagi alumni Bahasa Indonesia, karena dia orang aktivis kampus dulu, ya kata dia pernah jadi ketua praktikum sastra keempat. Jadi setelah saya praktikum sastra 2, kemudian ada Hadi, dosen sekarang di Pontianak, lalu keempat dia. Tapi waktu dia praktikum sastra keempat tidak sampai selesai. Pas dia dipilih lalu dia ikut pekan seni mahasiswa. Jadi dia meninggalkan tugas itu. Karena seminggu juga dia di Jakarta. Jakarta apa di mana ya? Saya nggak tahu, kurang tahu. Jadi dilanjutkan oleh kami tackle ketika itu. Baik, sekarang kamu baca dulu latar belakang. Apa latar belakang kamu? Kamu milih Taufik itu apa? Yang pertama saya jelaskan tentang pengertian karya sastra. Jangan terlalu lewat lah. Kamu buat forum aja masalah. Jadi kamu bicara novel nih. Nah, kamu bicara aja tentang perkembangan novel di Riau misalnya. Ada pengarang novel di Riau gitu. Atau sastrawan di Riau gitu. Ya. Jangan terlalu umum gitu. Jangan terlalu ngambang seperti tadi Bella. Jangan terlalu umum gitu. Langsung aja fokus. Ya, langsung fokus seperti itu. Bimbing kamu siapa bimbing berapa? Bimbing kedua, Pak. Yang pertama siapa? Pak El. Sama juga. Jangan jadi yang fokus. Jadi kamu lebih condong Pak El itu paham sekali contoh latar belakang. Kamu bicara tentang perkembangan novel. Ya, jadi novel itu salah satunya inspirasinya ya jelas peristiwa pengarang novel di Riau itu inspirasinya ya tentang Riau. Ya, salah satunya ya yang inspirasi itu ya itu ada penulis-penulis karya fiksi itu novel atau cerpen itu inspirasinya dari Riau. Misalnya Idris Sulaiman Mariza, ya itu dia menulis Pagi Aku Sakai, dia menulis di Kalaka Satu Turba, semuanya inspirasi dari Riau. Termasuk diantaranya Taufik Ikram Jamil. Itu kamu cari referensi lah pengarang-pengarang novel Riau itu, cari referensinya, beberapa sebutkan beberapa orang. Termasuk Taufik Ikram Jamil ini. Taufik Ikram Jamil ini dia memang eksis bicara tentang Melayu. Nah, ya kamu bisa lihat karya-karyanya tentang Melayu itu. Termasuk salah satu diantaranya ini. Ya, oke. Siapa Taufik Ikram Jamil nanti kamu kenalkan nanti di belakang. Oke, apa coba baca latar belakangnya? Ya boleh. Karya sastra merupakan sebuah ungkapan perasaan jiwa manusia yang kemudian dituangkan oleh orang tersebut melalui tulisan dan lisan yang di dalamnya berisi tentang imajinasi maupun pengalaman hidup penulis. Karya sastra tidak hanya berisi tentang keindahan atau estetika, tetapi juga menghadirkan ungkapan perasaan yang tersimpan di dalam hati manusia berupa ungkapan perasaan saat sedih, senang, kecewa, marah, serta baik buruknya manusia. Hal-hal yang diungkapkan dalam karya sastra ini mengenai pengalaman hidup manusia dengan segala tingkah laku dan perbuatannya. Oleh karena itu, karya sastra juga dapat dimanfaatkan dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan, karena banyak pelajaran yang dapat diambil dari bacaan karya sastra tersebut. Salah satu karya sastra yang digemari di kalangan masyarakat, khususnya anak muda, yaitu novel. Novel menyajikan sebuah tulisan atau cerita fiksi yang dibuat semenarik mungkin, yang memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik sebagai unsur pembangun dari sebuah novel. Novel banyak memberi manfaat bagi pembaca, salah satunya memberikan nilai-nilai kehidupan yang nantinya dapat mendidik masyarakat dan memberikan pengalaman-pengalaman menarik dari membaca novel tersebut yang belum pernah didapatkan dalam kehidupannya. Novel berasal dari bahasa Italia, novella. Enggak.
harus sudah mengarah ke itu mengambang, udah bicara novel atau apa, udah harus mengarahnya ke taufik. Nah, harus mengarahnya mulai mengerucut ke tadi, ya. Nah, coba program berikutnya. Ini pengertian novel, Pak. Nah, itu tadi pengertian novel itu kan dia di bab teori, ya. Nah, itu di bab teori itu pengertian novel itu kamu pasti ngutip pendapat orang. Iya, Pak. Nah, itu kamu jelaskan. Baik, pertajam lagi itu, ya, pertajam lagi latar belakang kamu itu. Jadi betul-betul mengerucut dia, ya, kepada kajian kamu. Baik, tadi masalahnya apa? Tadi diberi sebuah soal sudah ya. Masalahnya apa? Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah penelitian di atas, yaitu bagaimana pandangan penulis terhadap perlawanan